Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel saya Sandra Agustiawan. Ya, pada video kali ini saya akan mengingatkan kembali terkait perkara-perkara pada rukun wudhu. Mungkin sahabat-sahabat semua ada yang masih ingat dan mungkin juga ada yang sudah lupa. Bahkan mungkin selama ini, selama kita menjalankan sholat, kita wudhu, kita tidak mengetahui mana perkara yang wajib dan mana perkara yang sunnah. Berikut kami akan jelaskan rukun wudhu secara rinci. Ya, sahabat-sahabat semua, rukun wudhu itu ada 6 perkara. Oke, yang pertama adalah niat. Niat kita lafazkan saat kita akan membasuh muka pada basuhan pertama, ya, pada basuhan pertama. Dan basuhan pertama itu masuk ke dalam rukun wudhu, ya. Jadi niat itu kita lafazkan secara lisan dan bisa juga kita lafazkan setelah lisan, kita lafazkan di dalam hati, ya. Nah, itu kita lakukan pada saat akan membasuh muka pada basuhan pertama. Oke, nah itu niat yang pertama. Kemudian yang kedua, rukun wudhu yaitu membasuh muka, ya. Membasuh muka itu untuk batas bagian atas ini adalah tempat terakhir di mana rambut kita tumbuh sampai ke sini, ya. Nah, sampai di telinga itu batasnya adalah titik ini, ya, ada gendolan di telinga kita, ya. Nah, kemudian sampai ke bawah, ya. Nah, ini adalah batas membasuh muka. Dan membasuh muka sama, ya, itu dilakukan 3 kali dan basuhan pertama itu masuk ke dalam rukun. Artinya ini masuk ke dalam rukun wudhu, ya, atau yang perkara yang wajib. Nah, untuk basuhan kedua dan basuhan ketiga itu masuk ke perkara sunnah. Nah, kemudian untuk rukun wudhu yang ketiga yaitu membasuh tangan beserta siku, ya. Nah, membasuh tangan itu dari ujung kuku ini harus kita bersihkan, ya, jangan sampai ada kotoran. Kemudian sampai menuju ke siku, ya. Di siku juga ini banyak kotoran, harus dibersihkan. Jadi jangan sampai kita membasuh tangan hanya lewat-lewat saja, tapi harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada bekas-bekas yang masih menempel seperti cat ataupun minyak. Nah, ini harus dibersihkan terlebih dahulu, jangan sampai nanti air wudhu kita tidak menyentuh ke kulit sehingga wudhu kita tidak sah. Nah, begitu juga dengan tangan yang kiri, ya. Nah, untuk membasuh tangan, ya, untuk membasuh tangan, basuhan yang wajib atau yang masuk ke dalam rukun adalah basuhan yang pertama, ya. Sama tadi seperti muka, basuhan yang masuk ke dalam rukun adalah basuhan yang pertama. Nah, misalkan basuhan pertama, nah ini masuk ke dalam rukun. Nah, untuk basuhan kedua dan basuhan ketiga ini masuk ke dalam perkara sunnah. Selanjutnya juga sama, di tangan sebelah kiri juga sama, ya. Basuhan pertama ini masuk ke dalam rukun, basuhan kedua ini masuk ke dalam perkara sunnah, dan yang ketiga pun masuk ke dalam perkara sunnah. Oke. Nah, untuk selanjutnya rukun wudhu yang keempat yaitu membasuh sedikit rambut kepala, ya. Cukup sedikit saja, ya. Ambil air, kemudian kita basuh sedikit lagi, ambil air lagi, kita basuh lagi, sama, ya. Untuk perkara yang wajib yaitu basuhan yang pertama, ya. Nah, kemudian untuk perkara rukun wudhu yang kelima yaitu membasuh kaki sampai ke mata kaki, ya. Jadi lakukan membasuh kaki sampai ke mata kaki sama, ya. Perkara ini basuhan yang pertama merupakan basuhan yang wajib, sedangkan basuhan kedua dan ketiga itu adalah basuhan yang masuk ke dalam perkara sunnah. Begitu juga dengan kaki yang sebelah kiri. Nah, kemudian perkara rukun wudhu yang keenam yaitu tertib. Nah,
Tertib adalah yang mana yang harus didahulukan, yang mana yang harus diterakhirkan. Artinya harus berurutan ya. Jadi wudhu tidak boleh langsung loncat-loncat ya. Misalkan dari muka kita langsung basuh kaki, kemudian dari muka langsung basuh rambut, tidak boleh. Jadi harus berurutan, itu yang dikatakan dengan tertib. Nah, itulah perkara-perkara yang ada pada rukun wudhu. Nah, adapun untuk perkara-perkara yang sunnah itu diantaranya satu, membaca basmalah sebelum berwudhu ya. Kemudian setelah itu mencuci tangan. Setelah mencuci tangan kita kumur-kumur ya. Kemudian juga istinsyak ya. Setelah itu juga membasuh kedua telinga ya. Nah, ini masuk ke dalam sunnah. Dan kemudian berdoa setelah berwudu. Adapun doa setelah berwudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikahis sholihin. Nah, itulah tadi ada 6 perkara yang wajib kita ketahui atau wajib kita mengerti. Ini yang masuk ke dalam rukun wudhu ya. Jangan sampai kita tidak tahu, dan ini harus kita ingat selalu dan harus kita bawah selalu ketika kita akan berwudu. Karena apabila kita tidak mengetahui mana perkara yang wajib dan mana perkara yang sunnah, maka otomatis wudu kita kemungkinan tidak sah ya. Nah, jangan lupa untuk selalu diingat ya rukun wudunya. Jangan sampai kita sholat dan sebelumnya kita wudu dulu, tapi wudunya kita tidak tahu nih mana perkara yang wajib dan mana yang sunnah. Dan jangan sampai kita tidak mengerti, karena kita harus mengerti dulu sebelum kita sholat. Sebelum kita sholat kita harus wudu dulu, dan wudunya pun harus benar. Ketika wudunya benar, maka sholatnya insya Allah akan benar ya. Namun ketika wudunya salah, maka sholatnya pun akan berantakan ya. Mungkin itu saja dari saya. Tadi ada 6 perkara rukun wudu yang harus kita ingat dan harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita lupakan ya, karena ini sangat penting. Ini yang akan membawa sholat kita diterima atau tidaknya ya. Salah satunya yaitu wudhu kita ya. Apabila wudhu kita benar, maka sholatnya insya Allah benar ya. Demikian dari saya. Yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe, dan yang suka dengan video ini silahkan di like. Dan jangan lupa yang ada saran ataupun kritik silakan di komentar di kolom yang sudah disediakan. Oke, saya Sandra Agustiawan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.